Halo semuanya, selamat datang di channel Story Manhwa. Sebagai sesama penggemar Joshua, janganlah pelit dengan like dan subscribe-nya ya kan. Terima kasih, daripada berlama-lama lagi, mari langsung saja kita mulai pembahasan chapter terbarunya. Sedikit mengingat chapter sebelumnya, Joshua berhasil meninggalkan Avalon setelah bentrok dengan Duke Tremblein dan kawan Eri yang tangannya terputus dihantam oleh Joshua. Sementara itu, di suatu malam setelah situasi kembali tenang, kita diperlihatkan pembicaraan Kepala Komandan Imperial Knight yang duduk di tempat tidur ruang medis kekaisaran yang sedang berbicara dengan pangeran pertama Kaiser tentang penyesalannya sebagai kepala komandan karena tidak menyadari apalagi menghentikan peristiwa besar yang terjadi sebelumnya. Menanggapi penyesalan komandan, Pangeran Kaiser berkata, "Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri seperti itu. Lagi pula, tak ada orang lain juga yang mengetahui kondisi adikku, Pangeran ketiga Castellan." Seketika, komandan terdiam menatap ke bawah dengan alis menajam seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat di hatinya. Merasa pembicaraan telah selesai, Kaiser berdiri untuk berpamitan. Namun, dia dihentikan oleh kesatria muda berambut merah yang menanyakan situasi tentang Joshua. Pemuda itu adalah Valmont yang membuat kepala komandan dan Pangeran Kaiser sedikit terkejut atas pertanyaannya. Sambil berjalan menuju pintu, Kaiser sedikit menoleh ke belakang dengan muka serius lalu berkata, "Gelar kebangsawanan Joshua telah dicabut karena dia telah melakukan kejahatan tingkat tinggi sebagai pengkhianat yang mengabaikan perintah Kaisar. Sekarang, dia hanyalah seorang buronan dengan harga untuk kepalanya." Valmont yang mengetahui hal tersebut tak bisa berbicara banyak, dan akhirnya Pangeran Kaiser keluar dari ruangan. Dengan muka yang terlihat senang, komandan bertanya kepada Valmont, "Bukankah ini menarik, Valmont?" Valmont bingung dengan pernyataan komandan dengan bertanya balik, "Apa maksudmu?" Dengan senyumannya, komandan mengatakan kekagumannya tentang Joshua. Seorang anak yang bahkan belum genap berusia 20 tahun telah menggemparkan kekaisaran kesatria terbesar di benua Avalon. Yang pastinya dia akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan ini merupakan keberuntungan besar bagi kekaisaran karena memiliki begitu banyak talenta muda. Yang dipenuhi rasa lega, komandan kembali berbicara bahwa dia akan bertanggung jawab sepenuhnya atas insiden ini dengan mengundurkan diri dari posisi kepala komandan. Pernyataan itu tentu saja mengejutkan Valmont. "Apa maksudmu? Kenapa kau tiba-tiba mengundurkan diri?" Dengan santainya, kepala komandan kembali menjawab, "Seperti yang aku bilang tadi, sudah sepantasnya bagi orang tua sepertiku untuk membukakan jalan kepada para talenta muda kekaisaran. Karena itulah, aku ingin kau menjadi kepala komandan yang berikutnya, Valmont. Meski aku tahu kamu belum siap, tapi keputusan tetap ada di tanganmu." Dalam keadaan ragu sambil meremas tinjunya, Valmont teringat apa yang dikatakan oleh Joshua saat mereka di arena. Joshua berkata, "Kalau kau ingin melampaui batasanmu, motivasi itu penting. Kau harus ingat apa yang menjadi tujuanmu. Bukankah posisi komandan Ordo Imperial Knight patut untuk kau perjuangkan?" Kata-kata itu menguatkan hatinya. Dengan tegas ia mengambil janji untuk menerima posisi itu dan berkata, "Mulai saat ini aku akan memikul semua bebanmu, kepala komandan." Kemudian adegan berganti di ruangan singgasana kekaisaran di mana Kaisar dan Duke Tremblein sedang menginterogasi Duke Arden yang diikat dengan segel sihir. Kaisar yang duduk di singgasana bertanya, "Ada apa denganmu, Arden? Kau telah membuat kekacauan besar kali ini." Ternyata, menurut Duke Arden, tindakan Kaisar saat ini sudah terlalu berlebihan, terutama tindakan Pangeran keempat yang sudah gila karena telah mengubah Pangeran ketiga Castellan menjadi undead. Dan dari pembicaraan ini, kita diberitahu ternyata Duke Tremblein sejatinya adalah seorang demon yang tak peduli dengan tabu di dunia manusia seperti apa yang dilakukan Pangeran keempat. Di situ Duke Arden terus berbicara bahwa saat ini Kaisar pasti merasa khawatir dengan kemunculan variabel dalam rencananya, yaitu Joshua yang mampu menghentikan Crumble dan mengusung penghakiman matahari. Akan menjadi anugerah atau kutukan, dan pada akhirnya Anda Kaisar Avalon memutuskan untuk menyingkirkan variabel yang tidak pasti itu agar keluarga Britton dapat duduk di takhta kekaisaran Avalon selama-lamanya untuk kepentingan Anda sendiri. Ucapan Duke Arden itu membuat Kaisar sangat marah dan berkata, "Apa kau sungguh ingin melawanku dan berpaling dari kekaisaran? Apa ini artinya kau ingin membuang nama keluargamu beserta keluargamu? Jadi tenanglah, selama rencanaku berjalan dengan lancar, aku tak berniat menyakiti putramu Joshua."
Tapi dengan beraninya Duke Arden kembali bertanya kepada Kaisar, "Bukankah Anda berpikir bahwa Joshua adalah pedang yang mengancam Kaisar?" Seketika Kaisar pun terdiam. Selanjutnya, adegan berpindah ke dalam hutan di mana As sebagai pelayan Joshua juga diusir dari kekaisaran menaiki kereta kuda yang tak tahu kemana tujuannya. Sambil menggerutu atas kesialan yang sedang dia alami saat ini, tapi tiba-tiba bumi bergetar dan kereta kuda itu berhenti, sedangkan kusirnya lari seolah-olah sangat ketakutan melihat sesuatu. Ternyata, yang dia lihat oleh kusir itu adalah Black Dragon Serpas yang kemudian berubah menjadi bentuk humanoid. Tak hanya kusir yang terkejut, di sini As juga terkejut. Sambil berjalan ke arah As, Serpas bertanya kepadanya, "Apa kau tahu siapa yang sedang dikejar oleh manusia bernama Joshua?" Tentu saja As tak tahu, ternyata yang Joshua kejar adalah Apostel Asmodeus, Serat Dik Ortis, seorang pengkhianat ras Elf yang kau yakini sebagai rekanmu yang sudah mengambil sumber pohon dunia. As terkejut, dan awalnya As tak percaya karena Serat Dik Ortis pernah mengorbankan keluarga dan nyawanya demi melindungi ras Elf. Tapi karena yang mengatakan adalah Black Dragon Serpas sendiri, tentu saja As percaya akan hal itu dengan tegas bertanya, "Di mana dia? Di mana Serat sekarang?" Lalu Black Dragon Serpas menoleh ke satu arah, memberitahu As bahwa sekarang dia berada di dataran besar Aias. Tempat itu disebut sebagai Magic Tower, yang dibangun oleh manusia untuk mencuri milik kita. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, di dataran Aias tempat di mana Magic Tower berada, saat ini Seth Harpion Whitesoft dan Iselin yang gagal menyelamatkan Master Magic Tower Ian dan Murray dikejar-kejar oleh para penyihir atas perintah Master Magic Tower yang baru, yaitu si pengkhianat Evergrande, sehingga Seth Harpion dan Iselin tersudutkan di tepi laut dengan gelombang yang ganas, sambil diserang dengan sihir hujan meteor dari para penyihir Magic Tower. Lalu, dapatkah mereka berdua selamat? Mari kita tunggu saja kelanjutannya di chapter terbarunya minggu depan. Terima kasih sudah mendengar saya bercerita. Sampai jumpa.